taat dengar-dengar sampai daging tidak bersuara. Sampai daging tidak bersuara lagi. Tidak ada komentar daging. Sudah pokok taat. Sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, ini sampai daging tidak bersuara lagi. Ya Aba, ya Bapa. Contoh di Alkitab, Abraham serahkan Ishak, disuruh menyembelih Ishak. Sebagai orang tua, sebagai ayah, kalau dagingnya bersuara, tidak mungkin. Enggak mungkin. Kalau perasaannya main, dagingnya bersuara, tidak mungkin. Dia lakukan sampai daging tidak bersuara lagi. Ya Aba, ya Bapa. Ayo, saja, sungguh-sungguh. Ya Ya, ini saja. Kalau di Lempinel kami diajarkan ya Ya, saya mendengar kesaksian dulu pada zaman Bapak Pendeta Indiono almarhum, seseorang siswa di Lempinel atau pengerja, ya, ada pompa rusak. Om Jo bilang, betulkan pompa itu. Kamu harus bisa betulkan. Wah, dia memberontak, nangis dia. Saya bukan dari STM, bukan dari ini, nangis dia. Dia rasa dongkol. Apa ini kok disuruh betulkan pompa? Nah, tapi sambil nangis-nangis dia ingat Tuhan, Tuhan tolong. Nah, lalu dia mulai selesai. Nah, bukan begitu ya. Jadi betulkan pompa ini. Sebab kalau kamu tidak bisa betulkan pompa ini, yang gampang ini bagaimana mau membukakan firman? Nah, begitu perkataan Pendeta Indiono almarhum. Bagaimana kamu mau bisa membukakan firman yang sulit itu, yang suci itu? Wah, dia dongkol sekali. Mana hubungannya pompa dengan firman? Saya juga bukan lulusan STM. Pertama dia ngomel-ngomel. Akhirnya dia coba-coba. Jadi. Begitu jadi dia nangis lagi. Betul betul. Yang penting ya ya itu. Penting ya Ya Aba, ya Bapa. Yang secara perasaan daging, sampai daging tak bersuara. Saya bukan STM, saya bukan ini. Oh, jangan, itu daging masih bersuara. Daging masih bersuara. Ayo kepada Tuhan. Firman Tuhan, sembelih anakmu Ishak. Waduh Tuhan, bagaimana? Saya suruh nunggu 25 tahun. Sekarang, daging bersuara tidak bisa taat. Harus sampai daging tidak bersuara. Itu saku. Ya Aba, ya Bapa. Yesus sudah membuktikan. Dia berseru di Taman Getsemani. Ya Aba, ya Bapa. Dilanjutkan dengan, atau artinya taat dengar-dengaran. Sampai mati di kayu salib. Kita juga, ayo, saku, ada doa Getsemani semacam malam ini. Sekalipun kurang dari 1 jam kita berdoa. Di rumah dilatih 1 jam. Ya, doa Getsemani ini. Kemudian doa puasa. Nanti hari Selasa depan kita puasa. Besok di Surabaya puasa. Mari kita tingkatkan. Dan doa semalam suntuk. Hari Kamis depan kita doa semalam suntuk. Nah, inilah saudara. Untuk perobekan daging sampai bisa berseru. Ya Aba, ya Bapa. Taat dengar-dengar sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, kalau kita taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Angkat tangan sama Tuhan. Mengulurkan tangan sama Tuhan. Angkat tangan sama Tuhan. Maka Tuhan akan mengulurkan tangan. Turun tangan. Mengulurkan tangan kepada kita. Dan betul-betul kita hidup di dalam tangan Tuhan yang kuat. Kita seperti bayi hidup dalam gendongan tangan Tuhan yang kuat. Itu taat dengar-dengar. Saya ulangi. Jadi taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Jika kita taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Itu bagaikan kita mengulurkan 2 tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan kedua tangan kepada kita. Kita digendong oleh tangan Tuhan yang kuat. Kita dipegang dan digendong oleh tangan Tuhan yang kuat. Ayo malam ini. Aku sederhana firman Tuhan. Hanya perobekan daging. Yang sering kita mungkin dengar firman, ya tidak bisa kalau gitu. Nah, ini yang harus dimatikan. Ini yang harus dimatikan. Dengar firman biasa ini, kalau cocok dengan daging, pas bisa taat. Kalau tidak cocok, begitu. Tidak bisa begitu. Nah, ini yang harus dimatikan. Biar sungguh-sungguh kita mengulurkan tangan kepada Tuhan, Tuhan mengulurkan
tangan kepada kita betul-betul dalam gendongan tangan Tuhan. Di situ kita mengalami pembukaan pintu-pintu. Kita mengulurkan tangan, Tuhan mengulurkan tangan kepada kita. Kita digendong oleh, dan Tuhan membukakan pintu-pintu bagi kita. Bukan menutup tapi buka. Kalau taat, pintu dibuka. Kalau tidak taat, pintu ditutup. Membukakan pintu-pintu bagi kita. Hasilnya yang pertama, mari. Dalam Ulangan pasal yang ke-28. Kitab Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal 28. Malam ini mari saudaraku, perobekan daging ini yang penting. Daging yang sering bersuara, wah gini, nanti kalau saya taat firman, wah begini, nanti begitu, begini. Ini yang harus dimatikan. Harus dimatikan malam ini. Ya, daging yang bersuara hanya saudara yang tahu. Saya sendiri yang tahu, saudara yang tahu, ayo, dan Tuhan yang tahu, setan yang tahu. Ayo kita robek bersama-sama dalam doa penyembahan malam ini. Yang sering, enggak bisa, begini tuh, itu yang harus dirobek. Daging yang tidak bersuara, daging yang bersuara sampai menjadi tidak bersuara lagi. Mari, hasilnya yang pertama, Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Dan seterusnya sampai ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu. Di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Luar biasa. Ini taat dengar. Hasilnya pertama. Tuhan membukakan pintu berkat. Di sini diistilahkan Tuhan memerintahkan berkat. Yang tidak bisa dihalangi. Kalau Tuhan perintah, berkat diperintahkan kepada kita, tidak bisa dihalangi. Ini sama dengan tangan Tuhan membukakan pintu berkat yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Memerintahkan berkat yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Nah, ini luar biasa tuh, taat dengar. Tangan Tuhan membukakan pintu berkat bagi kita yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Biar manusia mau menghalangi, mau menutup, tidak bisa. Kalau tangan Tuhan yang membuka, tidak bisa ada yang menutup. Amin, saudara. Tidak ada yang menutup pintu berkat. Ayo, mungkin toko kita jauh dari strategis. Mungkin, tempatnya tidak sering. Kalau Tuhan perintahkan berkat, Tuhan buka pintu berkat. Tidak ada yang bisa nutup. Tidak ada yang bisa nutup. Nah, ini nomor 1. Tuhan membuka pintu berkat bagi kita yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Tuhan memerintahkan berkat yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Baik berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat jasmani. Berkat rohani, kalau hamba-hamba Tuhan ada pembukaan firman. Kalau kita taat ada pembukaan firman. Nggak usah kita cari di mana-mana. Kalau kita taat ada pembukaan firman. Berkat rohani, pembukaan firman. Jemaat bisa ngerti pembukaan firman. Urapan Roh Kudus. Itu berkat-berkat rohani dicurahkan. Diperintahkan, dibukakan pintu-pintu oleh Tuhan. Berkat rohani, pembukaan firman, urapan Roh Kudus, kasih Tuhan. Kebahagiaan surga kita terima itu. Itu berkat itu. Berkat-berkat rohani. Berkat jasmani juga. Berkat-berkat jasmani untuk memelihara kehidupan kita. Mulai sekarang ini sampai masa depan kita. Ini berkat-berkat jasmani. Dicurahkan juga oleh Tuhan. Dibukakan pintu. Berkat jasmani untuk memelihara hidup kita sehari-hari. Sampai masa depan yang baik, yang indah. Dipelihara oleh Tuhan. Gak usah takut. Asalkan betul-betul kita hari-hari ini taat dengar-dengaran. Banyak menyembah Tuhan. Kalau daging ini sering bersuara, dengar firman kritik, dengar ini, gak bisa. Kalau gitu gak bisa. Jangan. Harus dimatikan suara daging. Dirobek, dimatikan. Supaya pintu berkat terbuka bagi kita. Pintu berkat terbuka. Lawan katanya hati-hati. Kalau tidak dengar-dengaran, maaf. Kalau tidak dengar-dengaran, pintu kutukan terbuka.
Pintu berkat ditutup, pintu kutuk terbuka dan tidak bisa ditutup oleh siapapun. Biar saudara mau lari kemana, tidak bisa. Pintu kutukan terbuka. Kalau lawan katanya, tapi jangan sampai terjadi. Tapi diingatkan, kalau selalu menolak firman, selalu tidak dengar-dengar, pintu berkat tertutup dan pintu kutuk terbuka dan tidak bisa ditutup oleh siapa. Suasana kutukan terus, susah terus, kutukan pedih hidupnya, susah pedih. Ya, itu pintu kutukan, tidak ada kebahagiaan, penuh duri-duri dan lain. Yang kedua, hasil kedua, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Ini tentang Tuhan Yesus tadi kita baca. Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Mari. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib, ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bertekuk lutut segala yang ada di langit. Itu setan. Dan yang ada di atas bumi. Itu nabi palsu. Dan yang ada di bawah bumi. Itulah antikris. Jadi ini yang kedua di ayat 9. Tangan Tuhan membukakan pintu kemenangan kepada kita. Pintu kemenangan atas musuh-musuh. Pintu kemenangan atas musuh-musuh. Musuh-musuh yaitu yang ada di langit itu setan dengan roh-roh najis. Nah, ini dosa kenajisan. Hati-hati, ini ya. Jadi pintu kemenangan, tangan Tuhan membukakan pintu kemenangan atas musuh-musuh, yaitu pertama yang ada di langit itu setan dengan roh-roh najis. Setan dengan roh najis itu menunjuk dosa kenajisan. Hati-hati, ini sekarang bergentayangan betul-betul dosa-dosa kenajisan. Ya. Kemudian yang ada di bawah bumi, antikris, di bawah bumi itu dari dalam laut, di bawah bumi itu dari laut, itu antikris dengan roh. Antikris roh jual beli. Nah ini roh jual beli, ikatan uang akan uang, terikat akan uang, membuat kikir dan serakah. Itu roh jual beli. Ya, membuat kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah merampas hak orang lain, mulai dari haknya Tuhan, perpuluhan, persembahan khusus. Ini antikris. Ini antikris. Ini harus dikalahkan, harus dikalahkan. Harus dikalahkan. Kemudian C yang ada di bumi, di atas bumi, itulah nabi palsu. Dengan roh dusta, ajaran palsu. Roh dusta, ajaran palsu. Harus dikalahkan. Jangan berdusta. Roh dusta atau ajaran palsu. Ini Tuhan berikan kemenangan. Pintu, Tuhan bukakan pintu kemenangan menghadapi setan Tritunggal. Menghadapi setan Tunggal. Pintu kemenangan menghadapi setan Tritunggal. Secara rohani, kemenangan secara rohani, juga kemenangan secara jasmani. Tadi berkat rohani ada, berkat jasmani juga ada. Ini kemenangan secara rohani dan kemenangan secara jasmani. Secara rohani, hidup benar. Hidup benar. Itu kemenangan secara rohani. Kalau kita taat dengar-dengaran, mengulurkan tangan pada Tuhan, Tuhan mengulurkan tangan, Tuhan buka pintu kemenangan kepada setan Tritunggal. Kemenangan secara rohani yaitu hidup benar. Hidup benar. Kemenangan secara rohani. Hidup benar. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Ini kemenangan secara rohani menghadapi setan. Nah, kalau saudara bertanya, apa saya menang terhadap setan? Ya, secara rohani. Kalau saudara dan saya hidup benar, menang. Loh, saya dalam keadaan miskin, dalam keadaan sakit, menang. Secara rohani menang. Hidup benar, menang. Ya, menang itu atas setan. Ukurannya menang pada setan bukan kaya dan lain. Hidup benar itu menang. Kalau tidak benar itu kalah sudah. Itu pintu tertutup, kalah.
Pintu kemenangan tertutup, dia tidak dengar-dengaran.